minta penjelasan sedikit tentang wabah penyakit yang dulu terjadi di zaman Khalifah Umar. Ya, terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an, ta'un amwas, ya, disebut ta'un amwas. Penyakit ta'un amwas. Ta'un itu sendiri ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang maknanya. Sebagian mereka berpendapat ta'un itu adalah memang jenis penyakit tertentu. Ya, disebut penyakit ta'un. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa ta'un ini bukan penyakit tertentu, tapi lebih kepada makna wabah seperti zaman sekarang ini. Bahasa Arabnya al-waba, al-waba, al-aubiyah, al-waba. Ya, jadi apapun jenis penyakitnya, kalau sudah mewabah maka disebut ta'un. Ini pendapat yang lain. Ya. Di zaman Umar radhiyallahu an terjadi ta'un amwas. Kenapa disebut ta'un amwas? Amwas ini nama daerah. Jadi asal usul mulai tersebarnya penyakit ta'un di kala itu. Amwas ini nama suatu daerah di Syam, mungkin sekarang ikut Palestina, suatu desa kecil. Wallahu alam sampai seberapa besar kemudian hari. Tapi beritanya untuk zaman sekarang justru desa ini sudah hilang, karena oleh orang-orang Yahudi sudah dirombak, ya, dirombak wilayah itu. Wallahu a'lam. Pada tahun Amwas, di situ kala itu banyak sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk di sana Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan beberapa sahabat, ya, cukup banyak sahabat. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in, banyak pula yang akhirnya wafat di zaman itu. Bahkan total yang wafat ada yang mengatakan 25.000, ada yang mengatakan 30.000, ya. Dan beberapa sahabat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad termasuk yang wafat di kala itu, dan keluarga atau sebagian keluarga Mu'ad juga wafat di saat itu, dan mereka meyakini ini adalah rahmah bagi kaum muslimin, ya, bahkan mereka berharap mendapatkan bagian daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian kisahnya, ya. Perlu dicek. Kala itu Umar bahkan minta Abu Ubaidah sebagai panglima perangnya untuk kembali ke Madinah, tapi Abu Ubaidah malah menolak, ya. Minta kepada Umar rukhsah untuk tidak kembali ke Madinah. Ada harapan dia ikut terkena dan wafat untuk mendapatkan syahid. Ya. Itu iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memandang masalah ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka, bahkan mereka berharap suatu kebaikan bila wabah itu menimpa mereka. Kemudian setelah itu yang memimpin mereka kalau tidak salah Amr bin al-As. Ya, kalau enggak salah Amr bin al-As. Dan ketika itu oleh Umar radhiyallahu an diminta untuk naik ke gunung, karena posisi tempat itu nampaknya dataran rendah. Maka sebagai salah satu upaya untuk keselamatan kaum muslimin dari wabah itu, Umar memerintahkan untuk naik gunung. Maka kemudian mereka naik ke tempat yang lebih tinggi, dan akhirnya wabah itu hilang, ya. Kemudian wabah itu hilang.
Wallahu alam. Itu sekilas tentang ta'un amwas. Ya. Ala kulli hal yang kita ambil dari kisah tersebut, walaupun tentu di sana banyak kisah ya, masing-masing sahabat yang hidup di sana mengalami masa-masa itu ada kisahnya, bisa dibaca di buku-buku sejarah, mungkin di Al-Bidayah wan Nihayah atau yang lain. Namun yang jelas kita ambil pelajaran penting dari situ bahwa mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menanggapi hal seperti ini bukan dengan ketakutan ya, bukan dengan ketakutan, kepanikan sehingga lupa dengan tuntunan-tuntunan agama. Ya, mereka menghadapi dengan tabah, dengan tawakal, dengan sabar dan dengan usaha. Usaha di antara yang dilakukan ketika itu seperti yang tadi saya sebutkan, mereka naik ke gunung ya untuk menghindari dari wabah tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla alhamdulillah mengabulkan keinginan mereka sehingga mereka selamat dari wabah tersebut. Yang terkena sabar ya, dan mengharapkan pahala syahid. Dan syahid di sini artinya syahid akhirat ya. Syahid itu kan ada syahid ma'arakah, syahid di peperangan, syahid dunia akhirat. Ya. Sehingga di dunia diperlakukan sebagai syahid, di akhirat dapat pahala syahid. Ada syahid akhirat saja, artinya mereka dapat pahala syahid, derajat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi di dunia diperlakukan seperti biasa jenazahnya. Ya, dimandikan, dikafani, disolati tetap. Jadi syahidnya syahid akhirat. Dan ada pula yang disebut syahid dunia saja, bukan akhirat. Ini yang celaka. Ya, ini justru celaka. Gimana celaka? Karena dia mati di peperangan tapi enggak ikhlas. Diperlakukan oleh orang seperti mati syahid, tapi di akhirat justru masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada masalah tadi. Jadi itulah para sahabat menghadapi ta'un amwas. Ya, mereka bersabar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.